Halo teman-teman ATLM Indonesia, kali ini kita membahas materi INR ya, cara penghitungannya. Ini kita masuk ke situs MDAPPCO _internasional normalize rasio INR calculate 468. Nah, ini ada situs ini international normalize rasio atau INR yang biasa disebut INR kalkulator cara penghitungannya. Nah, oke teman-teman, kita di sini dalam bahasa Inggris ya. Oke, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan cara terjemahkan. Ini masuk ke situs Indonesia. Kalau di Indonesia kan kalkulator rasio normalisasi internasional INR. Tujuannya di sini menentukan rasio normalisasi internasional untuk membantu memantau efektivitas terapi antikoagulan. Jadi penghitungan INR ini terkait dengan penggunaan terapi antikoagulan pada pasien. Nah, ini lalu di sini caranya teman-teman dengan mengetahui dulu waktu protombin punya pasien, yaitu PT pasien berapa detik, kemudian waktu trombin normal PT. Jadi di situ tinggal masukkan, maka akan didapatkan nilai indeks sensitivitas internasional atau ISI yang biasa disebut dengan INR. Nah, kita coba masukkan ya, misalnya PT milik pasien ini 25 ya kan. Kemudian PT dari yang normalnya anggap 11. Nah, ya kan, lalu setelah itu 25 dan 11, lalu kita menghitungnya maka akan didapatkan apa kira-kira? Nah, ini ya, nilai sensitivitas internasional 1, maka interpretasinya untuk INR ini, INR-nya dapatnya 2,2 ya. Nah, kita lihat interpretasinya. INR kurang dari 1,1 itu kisarannya sehat ya untuk pasien yang tidak menggunakan obat antikoagulasi. Sementara INR 1,1 sampai dengan 1,9 itu peningkatan level INR. Ini diperlukan penyelidikan lebih lanjut katanya. Sementara INR 2 sampai dengan 3 ini tingkat terapeutik INR pada pasien yang dirawat dengan obat antikoagulan. Nah, kita menghitungnya tadi dapatnya 2,23, berarti dimasuk di ring yang 2,0 sampai dengan 3,0. Berarti memang ini adalah efektif ya terapinya. Apabila masih di bawah, nanti oleh pihak dokter mungkin dinaikkan dosisnya pemberian terapi antikoagulan, misalnya heparin, kumarin atau yang lain ya. Lalu INR di atas 3,0 itu adalah peningkatan level INR dengan peningkatan risiko perdarahan. Jadi untuk kisaran terapi itu di 2 sampai 3 ya. Apabila lebih 3 ini bisa berbahaya bagi pasien karena risiko terjadinya perdarahan. Oke, nah ini sekilas mengenai rasio normalisasi internasional atau INR dijelaskan. Penjelasannya ya, INR adalah parameter yang disuka dalam memantau terapi antikoagulasi, tetapi juga digunakan untuk menilai risiko perdarahan seperti yang tadi 3,0 atau status koagulasi pasien. Mereka yang menjalani terapi dengan antikoagulan oral diharuskan untuk memantau INR untuk menyesuaikan dosis antagonis vitamin K, VKA ya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin
di materi mengenai penyakit hati kronik ya, hepatic injury kronik. Karena ini bervariasi antara pasien. INR berasal dari waktu protombin yang dihitung sebagai rasio PT pasien dengan kontrol PT yang distandarisasi untuk potensi indeks sensitivitas internasional regen tromboplastin isi ya. Nah, ini rumusnya INR sama dengan PT pasien dibagi PT normal. Nah, pangkatnya isi. Variabel yang digunakan dapat didefinisikan sebagai berikut. Ya. Waktu protombin adalah waktu aktual dalam detik untuk sampel antikoagulasi plasma atau darah utuh menggumpal setelah ditambahkan ke reagen termoplastik. Yang kedua, rasio normalisasi internasional adalah sistem untuk melaporkan hasil tes pembekuan darah dengan menstandarkan waktu protombin. Nah, yang ketiga, indeks sensitivitas internasional (ISI). Ini adalah nilai yang diberikan oleh produsen ke kelompok faktor jaringan yang menunjukkan bagaimana kelompok faktor jaringan tertentu dibandingkan dengan faktor jaringan referensi internasional. ISI berkisar antara 0,94 dan 1,4 untuk sampel yang lebih sensitif dan 2,0 dan 3,0 untuk tromboplastin yang kurang sensitif. Tadi saya pilihkan yang satu saja ya. Nah, jadi berada di antara 0,94 dan 1,4. Oke. Lanjut. INR membantu dokter mengevaluasi jalur ekstrinsik dan jalur koagulasi yang umum dan digunakan untuk mengukur fungsi liver, efek antikoagulan dan kadar vitamin K. Nah, kita jadi oke. Di sini yang namanya PT memang dia digunakan untuk jalur ekstrinsik pembekuan darah bersama dengan jalur bersama ya, common pathway dan extrinsic pathway ya. Nah, jadi dua. Juga mengukur fungsi lever. Fungsi lever ini adalah yang terkait dengan sintesis vitamin K ya, vitamin K atau faktor-faktor pembekuan darah yang terkait dengan sintesis HEFAR. Misalnya di sini terkait dengan apa? Trombin dan protombin, fibrinogen. Yang mana protombin dan fibrinogen disintesis oleh HEFAR. Efek antikoagulan misalnya pemberian efek kumarin, kemudian pemberian heparin atau pemberian yang jenis-jenis lain ya, dan kadar vitamin K. Lalu kita lihat lagi, semakin tinggi INR semakin lama waktu yang dibutuhkan darah untuk membeku. Jadi terjadi proses pemanjangan pembekuan darah oleh naiknya INR. Dari sini bisa evaluasi apabila memanjang sesuai dengan yang diinginkan dosis terapeutik, misalnya 2 sampai dengan 3 itu tidak masalah. Kalau masih kurang bisa ditambah dosisnya pemberian heparin. Nah, apabila memanjang 3,0 maka itu yang berisiko. Nah, ini nanti akan dilakukan proses pengurangan dosis ya untuk next selanjutnya. Nilai INR yang meningkat menunjukkan peningkatan risiko perdarahan, sementara nilai INR yang rendah dapat menunjukkan risiko komplikasi tromboemboli. Jadi seperti ini teman-teman. Apabila terlalu memanjang INR, risiko perdarahan karena darah lambat membeku. Sementara INR rendah itu bisa komplikasi tromboemboli. Pasien misalnya dengan penempatan ring pada katup jantung. Bila INR-nya itu normal atau rendah, itu malah terjadi nanti tromboemboli, berkumpulnya trombosit di wilayah area-area tersebut. Terjadilah emboli, ya, berupa suatu nanti massa ya. Kemudian interpretasi INR. Nah, tadi sudah kita bahas interpretasi INR ada 4 level ya. Lalu kita pindah lagi pemantauan INR. Beberapa indikasi untuk memantau INR meliputi 2. 1. Pengumpulan sampel dasar sebelum memulai antikoagulasi. Yang kedua, sebelum operasi efek elektif dan non-elektif. Jadi ada 2 ya. Yang ketiga, defisiensi faktor koagulasi baik fibrinogen, faktor 2, ini protrombin ya. Faktor 5, faktor 7, dan faktor 10 atau defisiensi gabungan. Ini yang dapat terjadi nanti gangguan pada sistem pembekuan darah.
Kemudian yang keempat adanya penyakit DIC ya, disseminated intravascular coagulation, koagulasi intravaskular yang meluas ya, diseminasi. Kemudian yang selanjutnya itu memantau efisiensi dan keamanan warfarin. Ini warfarin ya, heparin, warfarin, kumarin, atau terapi antikoagulasi lainnya di mana ada peningkatan risiko trombosis. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari tes fungsi hati yang mana kita bahas kemarin itu mengenai akut hepatic injury dan chronic hepatic injury, yaitu kerusakan atau gangguan pada fungsi hepar yang akut atau kronis. Kita lanjut teman-teman. Pemantauan INR paling sering diperlukan untuk pasien yang menggunakan antagonis vitamin K, di mana dosis disesuaikan berdasarkan skor INR. Jadi ada nanti penggunaan antagonis vitamin K ya, IVK ya nanti, sehingga tetap dalam skor terapeutik. INR subterapeutik dapat menyebabkan trombosis, sedangkan INR supraterapeutik dapat menyebabkan komplikasi hemoragik. Ini tadi berdasarkan berdasarkan nilai rujukan yang 4 kriteria tadi ya. Apabila subterapik ya bagus, terapik bagus, tapi supraterapeutik itu yang sudah tidak bagus, menyebabkan risiko terjadinya perdarahan. Nah, lalu penyebab INR berkepanjangan itu meliputi apa saja? Pertama, pemberian VKA ya, ini antagonis vitamin K. Warfarin menghambat karboksilasi gamma dari faktor-faktor yang bergantung pada vitamin K. Termasuk di sini faktor 2, protrombin, faktor 7, 9, dan 10. Ini dipengaruhi oleh vitamin K sintesisnya. Yang kedua, pemberian heparin atau pemberian inhibitor trombin langsung. Ini juga ya, INR-nya memanjang. Kemudian kekurangan vitamin K memanjang juga, koagulasi intravaskular diseminasi atau DIC. Lalu kekurangan faktor koagulasi, defisiensi berarti ini ya kasusnya. Kemudian antibodi antifosfolipid, jadi antikoagulan lupus. Nah, lalu di sini terkait dengan interaksi obat INR dan komorbiditas. Nah, untuk nilai INR dapat diperpanjang atau diturunkan melalui interaksi dengan obat lain seperti yang dirangkum dalam tabel di bawah ini. Ada perpanjangan INR, kemudian mengurangi tindakan pada INR. Pertama, yaitu antibiotik, cotrimoxazole, macrolida. Jadi golongan-golongan cotrimoxazole, macrolida, metronidazole, dan fluoroquinolone. Jadi golongan dari quinolone ya. Ini tindakannya itu antibiotik diganti dengan dicloxacillin dan napsilin. Sementara anti jamur, azoles, fluconazole ini tindakannya dengan azotiofrin. Nah, kemudian amiodarone itu diganti dengan anti epilepsi, carbamazepine, fenobarbital atau phenitoin. Nah, sementara allopurinol untuk orang yang dengan asam urat diganti dengan Synzonwort, ya kan, menguranginya tindakannya itu. Untuk penghambat reuptake serotonin yaitu fluoxetine atau sertralin itu menguranginya dengan vitamin K. Nah, lanjut lagi di sini. Penyakit hati kronik itu penyakit akut seperti infeksi atau penyakit gastrointestinal dapat berdampak pada pengendalian INR. Nah, itu kira-kira teori dasar mengenai INR dan aplikasinya serta hal-hal lain terkait dengan naiknya INR tadi. Nah, ini referensi yang diambil oleh penulis dan keahlian khususnya di sini adalah hematologi, terutama di bagian bidang hemostasis. Oke, itu saja teman-teman materi kita, bahasan kita tentang INR ya dan aplikasinya serta hubungannya bagi dunia laboratorium medik. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.